Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para anak-anakku sekalian dan para pemirsa di rumah, mari kita melanjutkan pengajian Safinatun Najah yang baru saja beberapa hari yang lalu kita sudah dimulai muqaddimahnya. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab fikih yang sangat dasar. Kalau dulu saya di kampung ngaji kitab Safinah ini masih umur 7 tahun, orang kampung itu rata-rata, karena dasar untuk mengenal tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang berwudu, mandi, dan segala macam air. Alhasil untuk tata cara dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita mau melanjutkan, yaitu bab yang selanjutnya tentang rukun Islam. Rukun Islam ini rukun agama Islam. Sebelum saya melanjutkan kepada rukun Islam, alangkah baiknya kalau kita terangkan sedikit bahwa Islam ini adalah salah satu rukun dari agama. Mari kita sebelumnya dimulai baca kitabnya, baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang kita baca ini ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa dapat diamalkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara Islam tidak terlepas dengan agama, berarti dalam kitab tauhid yang pada dasar juga dikatakan di situ rukun agama. Sekarang saya untuk sebelumnya menerangkan rukun Islam ini akan menerangkan rukun agama dari dulu. Arkanud-din, rukun agama. Arkanud-dini salah satu. Rukun agama itu ada 3. Al-Islamu, 1 Islam, wal imanu, 2 iman, wal ihsanu, 3 ihsan. Agama dapat dikatakan sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sudah memenuhi rukunnya. Agamanya Islam, dan nomor 2 iman, dan ketiga ihsan. Nanti akan diterangkan masing-masing rukunnya. Kemudian kita, apa itu Islam? Mal Islam, apa itu Islam? Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya li sa'adatil bashari, untuk membina, memberi hidayah menuju kebahagiaan hidup manusia fi ma'ashihim, dalam kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan di akhirat
kehidupan di akhirnya nanti. Saya ulangi, tujuannya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan manusia dalam hidupnya di dunia dan hidup nanti di akhirat. Ya. Dan Islam ini adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam. Bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan dia itu di akhirat nanti termasuk golongan orang yang rugi. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah, kemudian mencari agama selain agama Islam, agamanya itu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Na'udzubillah. Anakku sekalian dan para pemirsa di mana saja berada, setelah kita mengetahui tentang Islam itu apa, adalah agama itu apa, peraturan hidup dan kehidupan manusia yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk kesempurnaan dalam melaksanakan agama Islam itu sendiri, kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Inilah mulai masuk kepada Arkanul Islam, di mana kitab Safinah. Arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah persaksian atau syahadat, menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu syahadat, pengakuan diri, ikrar diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib membaca syahadat ini. Kalau orang kafir mau masuk Islam itu wajib baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang Islam wajib lah, ya wajib. Maka dari itu ditaruh dalam sholat, di dalam tahiyat. Dikatakan rukun itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wasani iqamus sholati. Yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu wajib mendirikan sholat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada waktunya masing-masing. Dalam Islam yang nomor 2 itu adalah mendirikan sholat, perinciannya nanti di belakang. Wasalisu ita'uz zakati. Kemudian rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Ya, membayar zakat.
Nanti perinciannya nanti di belakang di bab zakat ya. Baik zakat pertanian, peternakan, ya, dagangan, harta galian, semuanya ada ketentuannya. Tiap panen wajib mengeluarkan zakat. Kalau perniagaan begitu setahun dihitung nisabnya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Nah, kemudian ada sekali zakat fitrah. Zakat fitrah itu setahun sekali pada akhir Ramadan, awal Syawal kewajibannya. Ya. Akhir Ramadan, awal Syawal. Itu. Membayar zakat. Warabi'u, rukun yang keempat, as-shaum Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Warabi'u, shaum Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah puasa bulan Ramadan. Wal khamisu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah pergi haji. Baiti man istata'a, bagi orang yang mampu berjalan kepadanya, bagi orang yang mampu. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi haji ke Baitullah orang yang kuasa, yang mampu berjalan menuju ke sana. Kemampuan itu mampu sehat badannya, kuat badannya, mampu bekalnya, dan mampu ilmunya. Jadi pergi haji itu adalah harus apa? Harus belajar manasik haji ya. Ini rukun Islam. Jadi rukun Islam ini adalah ada 5. Islam ini adalah salah satu rukun dari rukun agama ya. Rukun agama yang pertama adalah Islam ya kan. Saya ulangi lagi sedikit. Rukun agama yang pertama adalah Islam. Islam itu apa? Adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan kebaikan hidup manusia di akhirat kelak. Oleh karena itu, jika ingin hidup bahagia, maka kita harus menunaikan Islam itu dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Berapa rukunnya? 5. Pertama syahadatnya, ya kan? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat, ya kan? Kemudian zakat, puasa, dan haji. Itu adalah rukun agama yang pertama dan Islam. Kemudian rukun agama yang kedua adalah iman. Ya. Rukun agama yang kedua adalah apa? Iman. Apa iman? Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu ialah antuk menang, kau harus percaya dengan yakin billahi pada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhiri dan pada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir yang baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di definisi imannya adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan
wa amalun bil arkan. Iman ya Allah ialah membenarkan, percayaan yang membenarkan di dalam hati dengan mantap dan diikrarkan dengan lidah dan dilaksanakan dengan anggota. Jadi hati adalah komandonya, yakin, percaya pada Allah, kemudian diikrarkan dan dibuktikan dengan anggota untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Nah, iman ini ada rukunnya juga. Kalau Islam tadi ada rukunnya 5, di sini iman juga ada rukunnya. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun iman itu ada 6. Rukunnya yang harus dipercaya itu ada 6. Yang sampai kurang. Pertama, antu minabillahi. Yang pertama, engkau harus percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada. Apa buktinya ada Allah? Ada alam semesta ini termasuk kita semua. Kenapa kok demikian? Karena Allah yang bikin, ya kan? Jadi tiap-tiap apa yang ada ini pasti ada yang bikin. Yang bikin manusia siapa? Allah. Yang bikin langit bumi Allah. Yang bikin binatang tumbuh-tumbuhan itu Allah. Ditanya, ya, samakah orang yang bikin dengan yang dibikin? Pasti tidak sama. Tiap-tiap barang yang dibikin pasti tidak sama dengan yang bikin. Satu contoh, istri kita bikin kue, ya. Kue yang dibikin oleh istri kita itu tidak sama dengan istri kita. Kenapa? Karena kue yang dibikin istri yang membuat, ya kan? Jadi tiap akal nggak mau nerima itu. Kalau ada yang dibikin sama dengan yang bikin. Orang bikin bangku, masa sama? Orang yang bikin dengan bangkunya tentunya tidak sama. Kalau diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tidak sama dengan apa yang ada. Kenapa? Karena Allah semua yang bikin. Kemudian yang kedua adalah harus beriman wa malaikati. Yang kedua harus beriman pada malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai makhluk, ya, untuk melaksanakan tugasnya, ya, yang namanya malaikat. Banyak malaikat itu, tak terhitung banyaknya, ya, tak terhitung. Itu nanti diterangkan di belakang itu. Jadi banyak malaikat yang wajib kita ketahui. Ada 10 nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu semua 10 yang wajib diketahui namanya, itu menurut ulama tauhid. Kemudian rukun iman yang ketiga wa kutubihi, dan juga engkau harus beriman percaya pada kitab-kitab Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya untuk pedoman hidup untuk dirinya dan umatnya. Ini kitab itu adalah pedoman hidup, ya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita wajib tahu namanya. Satu, kitab Taurat, ya, untuk Nabi Musa. 2, kitab Injil, kitab Zabur untuk Nabi Daud. 3, kitab Injil untuk Nabi Isa. 4, kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab itu isinya tergantung dari masanya. Cuman yang paling kompleks sempurna adalah kitab yang terakhir, adalah kitab Al-Quranul Karim. Semua aturan di situ ada.
Ya, semua aturan di situ ada. Ya. Nanti perkembangannya di belakang. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Nah, jadi utusan Allah di sini saya pergi dulu. Nah, utusan Allah itu ada nabi, ada nabi, ada rasul. Kalau nabi adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan diberi wahyu untuk dilaksanakan sendiri. Tidak punya umat kalau nabi. Ya. Tapi kalau rasul itu adalah orang laki-laki yang diutuskan oleh Allah menjadi rasul untuk dilaksanakan sendiri dan disampaikan pada umatnya. Ya. Ya. Nabi semuanya itu menurut catatan, menurut kitab Tauhid, semua banyaknya 124.000 Nabi. Ya. Rasul banyaknya 313. Ya, yang tercantum dalam Al-Quran yang kita wajib tahu namanya adalah 25. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita iman, percaya. Ya. Percaya benar. Imannya bagaimana? Kita iman dan yakin, percaya dengan yakin bahwa itu adalah utusan Allah dan diikrarkan oleh kita. Tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kamu dibuktikan dengan anggota. Segala syariatnya dibawa harus dilaksanakan, dibuktikan dengan anggota kita. Wal yaumil akhirin. Kemudian rukun iman yang kelima adalah hari akhir, yaitu hari kiamat. Ya. Kalau ada hari awal, ada hari akhir, ada hari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan pada takdir baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah rukun iman. Iman itu adalah rukun agama yang nomor 2. Berapa menit ini? Yang nomor 2. Ya. Udah. Jadi rukun iman, rukun agama yang pertama Islam, yang kedua iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ma huwal ihsanu, apakah itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa innakum ka'illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau harus beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah pada Allah, melaksanakan ibadah pada Allah, kita harus merasa melihat Allah, harus merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, harus merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Jadi segala tingkah lakunya, ya, tindak tanduknya, ucapannya, semua apa yang laksanakan tuh merasa diawasi oleh Allah. Di rumah merasa diawasi oleh Allah, di jalan merasa diawasi oleh Allah, di kantor merasa diawasi oleh Allah, berdagang merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah akan menjadi orang baik. Ihsan ini kan baik. Jadi inilah rukun agama. Saya sudah terangkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang rukun agama, tentang kemudian Islam dengan rukunnya, iman dengan rukunnya, begitu juga ihsan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.